Di YouTube sudah sering saya bahas. 90%, 99% semua yang di YouTube itu pembohong, penipu, cari duit. Kalau dalam bahasa saya itu dawa. Ya, dawai atau dawa. Kalau dalam bahasa saya ini mbahnya dawa, mantan dawa. Ya, dimensi-dimensi seperti itu sudah aku lalui dari aku bayi bahkan. Pensiun tahun 98 itu. Dawa, orna dawa, ngaspo. Ya, cari pesa, gendam, melet, itu udah dimensi-dimensi seperti itu. Kaspoan semua. Kenapa dukun itu disebut orang pintar? Kenapa? Karena yang datang itu bodoh. Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang ke mereka adalah bodoh, goblok, lemah iman, lemah mental. Untal-untalan itu. Kalau DKI keris, untalan ndang mate awakmu ya. DKI keris langsung diuntal ndang mate gitu. Nang bongko, ngapain juga urip di dunia, nyelain dunia, tapi dikasih akal nggak dipakai sama Allah ya. Jarum, paku, masuk ke kelapa, kah. Ya lucu-lucu geli gitu loh ya. Jangankan masuk ke kelapa, masuk ke tembok aja aku bisa. Coba komen, Gus saya punya rumah, alamat saya ini, jalan ini, RT ini, coba rumahku pakai eksperimen. Ayo, tak dodol tembokmu, ada pocongannya nanti. Oh jangankan ada di dalam tembok, muntah dari mulutmu aja bisa. Keluar dari kulit pori-porimu ini bisa kok. Allah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Apapun situasinya, apapun kondisinya, separah apa, setragis apa, seterpuruk apa, senestapa apa, tetap bersyukur kepada Allah. Karena 3 pilihannya, bisa jadi itu teguran, bisa jadi itu ujian. Kan masih beruntung diuji di dunia daripada diuji dalam barzah, sudah tidak ada solusi. Ujian bisa jadi itu teguran. Kan alhamdulillah masih ditegur di dunia. Ya, masih ada introspeksi, ada celah, ya, ada miliaran celah untuk mengejar ampunan dan hidayahnya. Atau jangan-jangan azab. Tapi lagi-lagi alhamdulillah diazab di dunia. Bisa jadi itu pencucian dosa kan, daripada diazab di alam barzakh, udah nggak ada solusi. Maksudnya, setragis apa nasibmu, ekonomimu, rumah tanggamu, anakmu, istrimu, dirimu, semua tanpa terkecuali, setragis apa masih di dunia, alhamdulillah. Ya, banyak rumusnya, gampang rumusnya. Nantilah kita bahas sewaktu-waktu, nanti di ngaji Segoro akan kita kupas tuntas. Bersyukur apapun ya. Yang jelas apapun yang menimpa dirimu, ekonomi, rumah tangga atau apapun, itu karena bisa jadi memang yang jelas kan Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Tidak ada rumus Allah menzolimi hambanya, menjatuhkan hambanya, menganiaya hambanya. Tidak mungkin, rumusnya nggak begitu. Ya kan? Nah tapi kalau dirimu jatuh, tersungkur, terpuruk, ya kan, dirimu redup, nggak ada auranya, ekonomimu macet, anakmu, istrimu, gitu kan, dirimu sendiri memang betul-betul hancur, yaitu pasti karena dirimu sendiri, bukan karena Allah. Allah sudah atur satu sistem, ya kan, basuhi wajahmu dengan air wudhu 5 kali sehari. Nggak mungkin orang basuh wudhu tiap hari 5 kali sekali, 5 kali sehari itu terus wajahnya suram, hatinya suram, nggak mungkin.
tegakkan sholat tepat waktu di awal-awal, tidak di akhir, memakmurkan masjid. Tidak mungkin ekonominya terpuruk, tidak mungkin. Rumusnya nggak begitu. Ya sedekah, lapang dada, nggak mungkin miskin, nggak mungkin jatuh. Ya, terus kemudian digenjot duha, digenjot tahajud, nggak mungkin terpuruk, nggak mungkin. Kemudian membaca buku-buku suplemen pikiran, suplemen hati, suplemen batin, diisi dengan bacaan-bacaan yang menambah gizi, kekuatan, sugesti pikiran. Ya, Duratun Nasihin, apalah tahzan, apalagi apalah ya, pokoknya kitab-kitab terutama Al-Quran dan hadis gitu kan. Ada bukunya Ibu Santoso ya, atau karangan-karangan Imam Ghazali, baca itu ya, dan baca buku-buku motivasi. Nggak mungkin jatuh, itu nggak mungkin. Nah, jadi penting merubah bacaan, merubah konsumsi pikiran ya, dengan cara merubah bacaan, merubah resonansi yang selalu disadap oleh gendang telinga ini, musik-musik terutama dirubah ya menjadi nasyid ya, denting melodi sufi, Al-Quran dan murotal dan sebagainya, sholawat ya kan. Kemudian pergaulannya dirubah dengan majelis ta'lim, majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang sukses. Maka alam raya akan membantumu, alam raya Allah akan membantumu melalui ekosistem alam rayanya. Rezeki yang akan mencari dirimu. Tapi kan dirimu tidak. Sholat bolong-bolong, bahkan gak sholat, kesentuh air wudhu tidak, ya kan. Hari-harimu hanya habis untuk mancing, biliar, judi, gaplek, remi, lontang-lantung kesana kemari, catur. Tidak ada yang salah dengan semua yang tak sebut tadi. Yang salah itu sholatmu hilang dengan itu semua gitu. Coba mancing, berangkat subuh, pulang subuh, nggak sholat 5 waktu. Coba ngojek, gojek ya. Berangkat subuh, pulang subuh, nggak sholat. Coba. Jual apa Anda? Martabak, rawon, pedagang, petani, nelayan, apa Anda? Mau apa Anda? Kerja apa? Nggak sholat, coba, nggak wudhu, nggak baca buku, nggak baca Quran, nggak baca hadis. Coba, hancur nggak hidupmu? Udah terjebak pinjol, hutang, jadi nggak ada akhirnya, makrifatmu nggak ada, basyirahmu padam. Nah, makanya susah ya kan, gampang dibodohi, gampang ditipu. Oke, jadi konten ini saya akan membahas masalah ini, praktek-praktek perdukunan yang terbaru yang sekarang didemo sama warganya orang Blitar itu, Gus Samsudin. Saya itu jadi malu loh sebenarnya dipanggil Gus itu, Gus Nur. Tapi gimana caranya pensiun? Gimana caranya menghapus predikat Gus ini? Dulu di buku saya yang yang buku biodata itu sudah tak ganti Cak Nur, tapi ya tetap aja nggak bisa. Oke, biar nggak gelambiar kemana-mana. Jadi saudaraku, ya kita akan tetap ngomong ya, Anda nerima atau tidak itu sudah bukan urusan saya. Gak tutup aku. Ya kurang bloko suto bagaimana? Kan sudah sering sebenarnya ini dibahas. Di video yang ini saya bongkar santet ini, bongkar keramik. Malah kebetulan waktu itu yang bongkar banser, yang duduk banser. Ini sudah hampir 20 tahun gak aku praktekkan. Cuman aku praktekkan lagi karena untuk netizen tuh repot, umat jamaah kan, teman-temanku sendiri itu kalau aku ngomong mengkritisi dukun-dukun dikira iri. Akhirnya tak praktekkan ya, sekedar ingin menunjukkan saja bahwa sebenarnya yang lebih dahsyat dari mereka aku bisa. Gitu. Ya. Berjalan di atas api. Pernah aku praktekkan, manusia kebal mercon. Bahkan kayaknya sih semua ilmu-ilmu dukun itu ya, yang di YouTube itu.
Itu dibanding dengan dakwah dalam kubur aja mentok sudah. Dakwah dalam kubur itu bukan trik, itu benar-benar salah perhitungan, mati. Nggak ada trik, nggak ada selang, nggak ada paralon, nggak ada lobang 1 jarum pun nggak ada. Coba, dan itu bukan trik. Contoh ya, saya lupa tahunnya, tapi coba orang Rembang pasti tahu, Rembang Bangil. Rembang Bangil, Assalamualaikum, tahun berapa itu ya? 2016 apa 2014 saya lupa. Ya, dakwah dalam kubur dieksploitasi waktu itu sama bandar judi. Toha kalau nggak salah namanya. Dia ngundang dakwah dalam kubur. Ya kan? Ya saya pikir seperti biasa kebanyakan orang ngundang. Ternyata sama dia dieksploitasi. Di pagar stadionnya itu. Kemudian dikarciskan. Saya tahunya malam, besok dakwah malam saya baru tahu. Jadi kayak dermulen, kayak sirkus gitu. Karena Toha ini ternyata memang orang yang suka buka-buka pasar malam gitu. Jadi dakwah dalam kubur menurut dia pasar malam. dikira sulap gitu. Oke. Jadi gali kubur tuh biasanya tuh 3 jam, 4 jam selesai. Ini di Rembang ini aneh. Dari Isya sampai subuh nggak selesai. Sampai jam 8 pagi nggak selesai. Sampai orang sudah datang tuh galinya nggak selesai. Coba. Padahal di situ ya nggak seperti itu kalau gali kubur. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya fatal kejadiannya. Waktu itu sempat semua media TV ngeliput waktu itu. Jadi sampai saya nggak cukup dimasukkan itu. Sampai kakiku ditekuk gitu. Dalam kondisi sudah terkafanin. Insya Allah aku lupa tahunnya ya. Tapi waktu itu semua media ngeliput. Tuh di Rembang. Gak bisa ya. Pasti ada hukum faktor alam gitu ya. Di Rungkut. Di Ayu mana gitu ya. Pokoknya di Rungkut itu ada namanya... Aduh, Ayu atau apa gitu ya. Coba lihat kalau di Rungkut ini masih ada videonya di YouTube. Di Rungkut sama di Pandigiling, Surabaya. Saya lupa tahun berapa. Tolong kalau ada jamaah yang ingat komen ya. Kesetrum waktu di Pandigiling itu. Ternyata nyumber kuburannya. Mic-nya kerendam air, ada arus pendek. Ya kan, kalau yang di Rungkut ternyata bekas kuburannya itu bekas pembuangan limbah minyak. Waktu digali itu baunya udah nggak kuat, bau amoniak gitu, busuk amoniak menyengat hidung. Tapi sama panitia diakali, dikasih kopi, dikasih parfum, bubuk kopi itu berapa kilo itu. Karena nggak ada tempat lain. Dakwah kubur dilaksanakan, tapi dapat berapa menit sudah nggak kuat saya. Diangkat merah semua. Itu nggak ada settingan. Ya benar-benar paduan antara fisik, pernafasan gitu kan. Ya selebihnya zikir karena ada apa-apanya tadi itu. Tiba-tiba ada kelabang, ada kolojengking, ada rayap. Itu kan faktor X. Kalau diganggu orang, disantet nggak ada. Oke teman, saya tak kembali ke materi ya. Di YouTube sudah sering saya bahas. 90%, 99% semua yang di YouTube itu pembohong, penipu, cari duit. Kalau dalam bahasa saya itu dawa. Ya, dawai atau dawa. Kalau dalam bahasa saya ini mbahnya dawa, mantan dawa. Ya, dimensi-dimensi seperti itu sudah aku lalui dari aku bayi bahkan. Pensiun tahun 98 itu. Dawa, orna, dawa, ngaspo. Ya, cari pesa, gendam, melet, itu udah dimensi-dimensi seperti itu. Kaspoan semua. Dibungkus dengan agama. Nah, kalau dulu aku nggak dibungkus agama, memang murni dukun. Pakai udeng, pakai
rompi ya kan, hitam-hitam. Nah sekarang ini kan dibungkus pakai agama, pakai peci, pakai sorban, pegang tasbih, dalil, baca ayat, baca sholawat. Sudah dibilang sholawat kok dipakai nipu, sholawat kok dipakai jahil, dipakai pembodohan. Tapi ya nggak apa-apa, namanya hukum alam, ada yang terima, ada yang enggak gitu kan. Ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, tugas kita tetap menyerukan, menyuarakan. Jauhilah seperti itu. Kenapa dukun itu disebut orang pintar? Kenapa? Karena yang datang itu bodoh. Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang ke mereka adalah bodoh, goblok, lemah iman, lemah mental. Banyak utang datang ke dukun minta nomor. Banyak utang datang ke dukun yang ada di YouTube itu minta syarat, dikasih minyak, dikasih keris, ya, dikasih kacang, dikasih beras, dikasih garam, dikasih rompi atau kusumo, dikasih ake. Kasihan bangsa ini sudah luluh lantah ya oleh koruptor, oleh oligarki ini, masih saja dukun-dukun itu nggak mikir bangsanya lagi digerogoti sama koruptor dan oligarki. Kalian sibuk aja, bersibuk ria dengan apa namanya, infotainment, entertainment, perdukunan, perkelenikan murah gitu tuh. Oke ya, saya fokus teman ya. Ya syukurlah ada pesulap merah itu ya, arek enom tapi bakat kan, pinter lah. Aku sebenarnya bisa, cuman kan sudah bukan dimensiku, bukan ruang dan waktuku, dan gak ada waktu. Nah, sulap merah itu realistis. Ya, jarum, paku, masuk ke kelapa, kah. Ya lucu-lucu geli gitu loh ya. Jangankan masuk ke kelapa, masuk ke tembok aja aku bisa. Coba komen, Gus saya punya rumah, alamat saya ini, jalan ini, RT ini, coba rumahku pakai eksperimen. Ayo tak dodol tembokmu, ada pocongannya nanti. Oh jangankan ada di dalam tembok, muntah dari mulutmu aja bisa. Keluar dari kulit pori-porimu ini bisa kok. Astagfirullahaladzim. Kasihan, Anda kasihan. Sholatmu gak diterima, salah ikhtiarmu ya. Mereka itu cari duit, mereka tuh dawa. Tak ulang ya sampai 7 kali ya. Mereka tuh dawa. Itu ada ornanya, orna. Itu banyak unsur kaspo. Nah, ini kalau sealiran paham bahasaku ini. Kamu digendungi, diplukutu, hartamu, akhlakmu, imanmu. Kalau ada kesempatan istrimu, auratnya anak gadismu. Kalau ada kesempatan kena juga. Goblok ah. Dan ini bukan hanya orang yang level masyarakat garis bawah, menengah ke bawah. Menengah ke atas pun, profesor, dosen pun kadang kemakan kan, geblek. Datang ke rumah, bos. Tak ajari bos, ya nantilah kalau ada waktu ya. Kita praktek lagi lah, nggak apa-apa lah. Apa? Anda request apa? Gus ini ada dukun praktek ilmu ini, tolong dibongkar. Mudah-mudahan ada waktu tak bongkarnya. Nggak ada waktu teman, aku mending ngurusin ini loh, penguasa dolim ini loh, bangsaku, negaraku, agamaku ini loh, diobok-obok seperti ini, rakyatku ini loh, lagi dimarginal kok rakyatku, rakyat Indonesia dimarginalkan, diperkosa harapannya ini loh yang lagi sibuk ini, kok muncul lagi klenik-klenik, gatel lah. Bukan iri saudaraku. Bukan. Dulu Munjia Channel. Itu kalau nggak disita polisi, itu juga sudah 1 juta lebih subscribe-nya itu. Ya, disita polisi, hampir 10 bulan vakum, hampir setahun lah. Sak duit-duit hilang itu. Ini bikin lagi baru.
Apa lagi ya? Oke, saya tak fokus ya, mengarah ya. Jadi lebih baik aku mati tapi dalam iman. Kan gitu ya. Kembali ke Quran gitu loh, rujukannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, ya bertakwa dengan sebaik-baik takwa, sebenar-benar takwa. Tiap khutbah Jumat dibaca ayat ini, Al-Imran ini. Sama Allah kita disuruh takwa, sebenar-benar takwa. Apa? Nambah iman, tinggalkan yang dilarang. Kan gitu. Yang dilarang-larang tuh tinggalkan gitu loh. Nah, bayar harganya gitu loh. Lapar, cari makan yang halal. Nggak ada yang halal, tahan sampai laparmu, sampai mati bila perlu mati kelaparan. Tapi dalam iman gitu kan. Ekonomi lemah, cari kerja yang halal, rezeki yang halal. Nggak ada, bertahan sambil berdoa, mati berkalang tanah, mempertahankan iman. Nggak masalah, daripada ke dukun. Ya kan? Daripada tidur di kuburan, cari wangsit, cari nomor. Ya opo. Oke ya teman-teman, jadi yang mau tak sadarkan. Monggo, yang ndak mau badoken iku dukun iku, untal-untalan dukun iku. Untal-untalan itu. Kalau DKI keris, untalan cek ndang matek awakmu ya. Lek DKI keris langsung diuntal ndang matek gitu. Ndang bongko, ngapain juga urip di dunia nyelak-nyalain dunia tapi dikasih akal nggak dipakai sama Allah ya. Kalau dikasih minyak ini sakti langsung umbin dia matek bisa awakmu. Cek nggak nyelak-nyalain dunia. Dikasih akal, dikasih hati, dikasih otak nggak dipakai. Malah membantu kesyirikan, membantu kemusyrikan. Minyak itu dipakai badan, pakai sholat Jumat, pakai sholawatan. Beli minyak itu, kalau mau rukyah beli sendiri minyak misik. Buka tutupnya, bacakan Yasin sendiri. Barangkali nanti ada wasilahnya surat Yasin itu mengalir ke situ karomahnya, baru dipakai rukyah mandiri gitu. Minyak nebus 5 juta, 10 juta. Goblok gak? Goblok gak? Beli keris 5 juta, 10 juta, goblok gak? Beli ake 10 juta, 50 juta, 5 juta, goblok enggak? Itu dukun beli akeknya di Tanah Abang, di Pasar Minggu, di Pasar Turi beli akeknya. Itu di Pasar Turi, depannya kantor pos itu. Nyebrang itu ada lorong kecil, di situ tuh semua properti perdukunan ada di situ. Kalau di Jakarta di Pasar Minggu ada, Pasar Senen ada. Golek mau cari jenglot yang model bagaimana, mau cari aki yang murup model bagaimana, mau cari keris yang bisa joget model bagaimana, mau cari sikep jimat yang terupdate, yang canggih, yang cantik model bagaimana. Dulu zamanku nulis sendiri itu Rompionto Kusuma itu, sekarang sudah ada sablonan. Goblok ah. Gak apa-apa, aku harus blok kosu, tak goblok-goblokan dirimu biar otakmu hidup lagi gitu loh. Sholat tahajud, duha, mati dalam sujud tahajud, mati dalam sujud duha, mati dalam sela-sela putaran tasbihmu, denting istighfar dan sholawatmu, mati syahid. Hadapi masalah hidupmu tuh, hadapi. Jangan lari ke dukun, jangan lari ke kuburan, jangan tidur di kuburan, jangan cari wangsit di kuburan, ke laut jangan. Kelelep nanti awakmu, hadapi. Ambil jalan pintas, yudabbirul amro minas sama, yudabbirul amro minas sama ilal ardi. Baca itu surat As-Sajdah ayat 5 itu, baca. Ambil jalan pintas, kalau Allah mau hitungan detik, selesai masalah hidupmu. Jalan pintasnya ke Allah. 1000 tahun di dunia, itu cuma 24 jam di hadapan Allah. Ambil jalan pintas ke sana, jangan ke kuburan. Wes ya, dulu ada dukun, ini sudah sering kita bahas sih. Ketua Banser kalau nggak salah tuh, Ketua Ansor atau Ketua Banser tuh, ada videonya itu. Kalau Anda masuk Banser katanya Anda sudah dapat 1 tiket masuk surga. Konyol nggak? Dukun tuh orang Cirebon itu, terus nantang dengan sombongnya nantang.
nantang-nantang saya dalam waktu dekat kalau kamu nggak jungkel soge, jangan panggil saya. Ojo aranya ke wong Cirebon. Nih sudah 4 tahun nggak jungkel-jungkel. Nah kalau aku mau hitungan jam jungkel, kamu jungkel beneran. Kalau aku beneran nggak tantem pakai tenaga dalam, nggak tak datangi rumahmu, tak datangi padepokanmu, bikin konten. Tarung, jungkel beneran dirimu, nggak usah pakai tenaga dalam. Kan gitu aja, blokosuto aja berpikir itu, kritis aja. Mana kok nggak jungkel? Oke ya teman-teman ya, jadi saya agak keluar dikit, bukan ini ya waktu di penjara itulah semuanya begitu syahdu ya, tapi udahlah nggak usah tak bahas di sinilah ya. Maksudnya tuh gini loh, masalah hidup yang kamu alami itu insya Allah ya nggak ada seujung kukunya dibandingkan para sahabat Nabi, dan nggak ada seujung kukunya dibanding diriku. Ya, aku pernah kejebak riba 950 juta. Ya kan, aku pernah dikejar-kejar orang juga. Aku pernah tidur di kandang ayam. Aku pernah tinggal di kos-kosan. Aku pernah numpang rumah orang. Ya, aku pernah di penjara. Ya bukan kriminal, maksudnya gini loh. Di penjara coba. Diputus semua akses muamalahku. Handphone disita, nomor disita, nggak boleh dijenguk keluarga, diisolasi, ditahanan di sana, di lantai paling bawah itu apa namanya, apa sih istilahnya itu, lupa aku, di base camp kan loh, ya signalnya susah itu, sudah terbelenggu. Tapi kan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, kalau Allah mau kasih jalan keluar, selesai. Wes teman ya, ini biar nggak ngelantur kemana-mana. Jadi intinya di Blitar itu sudah didemo warganya katanya ya. Setelah didatangi pesulap merah, didemo warganya, ditutup. Nah ini jangan Blitar saja, yang lain-lain tutup juga loh, yang cerdas. Biar nggak rusak nama desamu. Sholawat kok dipakai nipu ya, ngaji-ngaji Quran kok dipakai nipu. Paham teman-teman ya, paham ya. Jadi mudah-mudahan lah yang nonton ini terserah Allah lah ya. Karena hidayah itu tergantung dirimu dan Allah ya. Monggo lah. Anda mau tetap suka konten klinik, Anda tetap suka konten tahayul, Anda tetap ya monggo lah, habis-habiskan itu ya. Mangkrak logikamu, defisit nalarmu ya. Ya kan? Apalah, mangkrak nalar, defisit logika, bundel utekmu akhirnya itu. Sehingga mati basirohmu, kan kasihan. Jadi dirimu jadi standar gitu loh. Kalau handphone itu Sony Ericsson ya. Kalau handphone itu Nokia 3310 loh. Otakmu itu sebenarnya ciptaan Allah yang sangat canggih tuh, RAM-nya, memorinya, giganya, responsifnya itu canggih. Cuman karena kebanyakan konten klinik lemot akhirnya otakmu itu. Jadi Nokia 3310 dikasih ujian dikit lemot, nabrak-nabrak. Baik teman-teman, ini yang bisa aku respon, yang aku bisa reaksi sebagai bentuk seandainya ada dukun yang praktek tahayul kebohongannya, settingannya itu nggak pakai nama-nama Allah ya, nggak ngaji ayat, nggak ngaji Quran, nggak sholawatan, nggak pakai atribut agama, nggak masalah, terserah, nggak akan ikut campur aku ya kan. Tapi karena pakai surban, pakai kerudung, pakai tasbih gitu kan, baca sholawat, baca ayat, nah ini kan diem, ini kan dosa nanti ya. Diam itu nanti bisa jadi dosa, jadi harus kita berantas kesirikan dan kemusyrikan seperti itu. Pun mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, dulur-dulur hamba Allah yang dimuliakan Allah, kula nyuwun doa restu, mohon doa restu. Hari ini dimulai pembangunan masjid ya, yang insya Allah masjid ini akan aktif 24 jam insya Allah. Pokoknya lancar 2 lantai ini, bismillah ya, bismillah. Moga bersinergi doa ya, selipkan doa di dalam sholatmu ya Allah. Mudah-mudahan masjid ini, masjid yang akan hidup 24 jam ini, mudah-mudahan kau berikan kelancaran ya Allah gitu ya. Nah kalau ada lebih rezeki, ingat oh iya ya, ada Masjid Karomah 13. Nah seperti biasa nanti boleh dimasukkan ke rekening donaturnya, itu boleh nanti seperti biasa, Bank Muamalat 83100387336. Konfirmasinya 821082134333317. Begitu ya saudaraku ya, saya melaporkan hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 dari Desa Kelampok.